Jemaat Tuhan Shalom, sangat bersyukur bisa menyapa Jemaat Tuhan lagi di hari yang baru dengan berkat yang baru dan kemurahan yang baru. Sekali lagi, sekalipun ada tantangan yang baru, percayalah ada kekuatan yang baru. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melanjutkan renungan seri yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11-26. Dan hari ini kita sampai di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-26. Izinkan saya membacakan untuk Bapak, Ibu, serta Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kita memulai perenungan kita dengan mengambil pengajaran dari khotbah Petrus di Serambi Salomo tentang jati diri Yesus. Siapakah Yesus? Dan di dalam teks ini kita belajar satu lagi predikat, satu lagi title, satu lagi jati diri yang menjelaskan siapa Yesus yang sebenarnya. Dikatakan di sana bahwa bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus Kristus bukan hanya sebagai yang kudus dan yang benar, bukan hanya sebagai pemimpin kepada hidup, bukan hanya sebagai Mesias dan Kristus, dan juga bukan hanya sebagai Nabi, tetapi di dalam ayat yang ke-26, Petrus menjelaskan bahwa Yesus adalah hamba Allah. Yesus adalah hamba Allah yang diutus Allah kepada umat-Nya. Predikat atau title hamba Allah tidak merendahkan posisi Yesus, tidak menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Allah, tidak. Tetapi istilah Yesus sebagai hamba Allah menunjukkan tentang ketundukan, lalu kemudian kepatuhan dan ketaatan yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita untuk menggenapi dan melengkapi kehendak Allah di dalam misi penyelamatan Allah bagi umat manusia. Predikat Yesus sebagai hamba Allah tercermin dengan jelas ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Dengan pergumulan yang berat, dengan perjuangan yang berat, dia tahu persis apa yang akan ada di depannya, apa yang akan dihadapi. Yesus mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku ya Bapa. Itu menunjukkan ketaatan sempurna, totalitas, kepatuhan sempurna kepada rencana dan rancangan Allah yang memang pada waktu itu menjadi misinya. Yesus sebagai hamba Allah menunjukkan tentang kepatuhan tetapi juga tentang kesatuan misi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kehendak Bapa dijalankan dengan sempurna. Maksud Bapa dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan juga selesai. Sampai di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, "It is done." Tetelestai. It is finished, sudah selesai, menunjukkan kepatuhan sempurna, karya yang final karena ketundukan dan kepatuhannya sebagai melaksanakan kehendak Bapa atau kehendak Allah. Refleksi dari bagian ini adalah ketika Yesus begitu taat dan patuh kepada kehendak Bapa, kita sebagai anak-anaknya juga diajar, kita diberikan contoh untuk kita taat, patuh kepada kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk mentaatinya. Setia, taat, dan patuh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini, menolong kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan. Kita berdoa. Terima kasih, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kembali lagi kami belajar tentang firman Tuhan, siapakah Yesus sebenarnya, dan kami belajar tentang Yesus Kristus adalah pribadi yang begitu taat kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa dengan segala ketulusan. Biarlah kami juga belajar untuk taat dan patuh seperti Yesus yang taat dan patuh kepada Bapa. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, kemurahan dan anugerah Tuhan menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.